Selatan bersama rekan kami Andi Kumala untuk mengetahui jalannya Muktamar Muhammadiyah pada hari ini. Ya, Mala, apa saja agenda Muktamar Muhammadiyah pada hari ini? Ya, Reza dan Sira, saat ini memang di arena Muktamar Muhammadiyah di Makassar, Sulawesi Selatan tengah berlangsung agenda sidang komisi di mana akan dibahas program-program Muhammadiyah 5 tahun ke depan. Kemudian ada rekomendasi dan juga isu-isu strategis serta model dan strategi dakwah Muhammadiyah. Namun yang paling menarik adalah bahwa malam nanti kita akan mengetahui siapa yang akan memimpin Muhammadiyah 5 tahun ke depan menggantikan Din Syamsuddin yang 2 periode berturut-turut sudah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan figur tersebut sudah ada di antara 13 nama calon formatur yang sudah dipilih malam tadi. Dan peraih suara terbanyak memang sementara diperoleh oleh Haidar Nasir, kemudian menyusul Yunahar Ilyas, kemudian Dahlan Rais, serta sejumlah nama yang juga masuk ke dalam 13 formatur yang nantinya akan memilih ketua umum. Nah, salah seorang calon ketua umum sudah bersama saya di sini yang masuk dalam 13 nama tim formatur, yakni Profesor Yunahar Ilyas. Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang. Ya, Prof. Terkait pemilihan ketua umum nanti malam, bagaimana mekanisme pemilihan, Prof? Nanti yang 13 itu rapat dipimpin oleh panitia pemilih. Karena ketua panitia pemilih Pak Dahlan Iskan juga bagian 13, maka dia nanti akan digantikan wakil ketuanya. Lalu yang biasanya yang suara terbanyak ditanya dulu, apakah Anda bersedia menjadi ketua umum? Kalau dia menyatakan bersedia, ditanya kepada yang 12, apakah semua setuju? Kalau semua setuju, selesai, tetapkan dia jadi ketua umum. Tapi andai kata yang suara terbanyak mengatakan keberatan, tidak bisa, baru didiskusikan siapa yang akan menjadi ketua umum, atau yang suara terbanyak bersedia tapi yang di antara 12 ini ada yang tidak setuju, itu juga akan didiskusikan, dimusyawarahkan, ditanya argumennya, bagaimana pertimbangannya. Kalau musyawarah nggak bisa, voting gitu. Karena secara normatif 13 itu semua punya hak yang sama. Ya. Berarti jika peraih suara terbanyak ditanyai terlebih dahulu kesediaannya, itu mensinyalkan bahwa memang biasanya peraih suara terbanyaklah yang akan menjadi ketua umum. Itu fatsun ya. Jadi tradisinya beberapa muktamar begitu, kita menghormati suara terbanyak, karena suara terbanyak mewakili begitu banyak pemilihnya. Prof Haidar Nasir kan hanya beda 19 suara dengan Prof. Bagaimana tanggapannya? Apakah jika Haidar Nasir tidak bersedia, misalnya Prof bersedia untuk menjadi ketua umum? Ya, saya yakin Pak Haidar bersedia, insya Allah. Iya, karena memang tim formatur ini sudah semuanya harus menyatakan kesediaannya, betul? Tanda tangan dulu. Semua sudah menyatakan bersedia, tapi memang dibolehkan untuk tidak bersedia menjadi ketua umum, karena bersedia itu hanya bersedia menjadi anggota 13, bukan bersedia menjadi ketua umum. Nah, cuma kan logikanya karena ketua umum diambilkan dari 13, maka berarti juga bersedia menjadi ketua umum. Seandainya tidak bersedia semua, ya dicari yang lain. Dibolehkan cari keluar. Boleh cari calon dari luar. Ikut muktamar juga boleh diusulkan, misalkan kalau tidak bersedia. Dan itu pernah terjadi dulu. Jadi 13 orang yang terpilih ini semua tidak bersedia karena merasa berat jadi ketua umum. Lalu dicari keluar, dapat seorang ulama dari Pekalongan, Buya A.R. Ustaz Mansur. Maka dilamar, jadilah dia sebagai ketua pimpinan pusat. Dan pernah juga tahun 71 suara terbanyak menyatakan tidak bersedia, Buya Malik Ahmad. Lalu diberikan kepada Bapak A.R. Ustaz Mansur, Sultan A.R. Fakhrudin. Ya, jadi memang tradisi Muhammadiyah begitu, karena jabatan itu adalah amanah. Bagi Muhammadiyah amanah itu tidak dicari, tapi juga sebenarnya tidak boleh menolaknya. Prof, bagaimana memang sosok figur pimpinan Muhammadiyah ke depannya yang diharapkan oleh Muktamirin? Menurut Prof sendiri, apakah Prof Haidar Nasir sudah mewakili dari figur yang seharusnya memimpin Muhammadiyah? Ya, kalau sudah mengalami menjalani seleksi yang bertingkat-tingkat berjenjang itu, ya insya Allah semua yang 13 ini memenuhi syarat untuk memimpin Muhammadiyah.
karena sudah hasil seleksi. Kalau tidak memenuhi syarat tidak akan sampai ke 13 ya. Apa visi ke depan Muhammadiyah yang harus dikawal oleh pimpinan Muhammadiyah ke depan? Ya, di samping yang rutin ya, rutin pendidikan, kesehatan, dakwah, pelayanan sosial. Nah, yang rutin itu tinggal ditingkatkan, ya, tingkatkan kualitasnya. Tetapi yang perlu mendapat perhatian khusus ya untuk kita berbangsa ini adalah masalah korupsi. Karena korupsi itu menimbulkan banyak dampak yang buruk, ya, ekonomi juga berbiaya tinggi. Dan yang kedua tentang akhlak bangsa. Di akhlak bangsa sekarang mengalami penurunan, baik dalam akhlak individu, ya, akhlak sosial, apalagi akhlak dalam ruang publik. Ya, kalau orang itu saleh secara individual, rajin sholat, puasa, haji, umrah, itu namanya akhlak individu. Tidak berzina, tidak mencuri, tidak minum mabuk. Tapi akhlak sosialnya bagaimana? Bagaimana perhatian dia kepada du'afa? Terima kasih atas waktunya, Prof. Dan pemirsa, nanti pukul 9 malam, tim formatur akan segera menentukan siapa orang nomor 1 di organisasi Muhammadiyah. Baik, kita kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Baik, terima kasih Andi Kumala dan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita tunggu nanti malam siapakah yang akan menduduki Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ya, kita tunggu jam 9 malam nanti akan memilih Ketua Umum Muhammadiyah dengan mekanisme musyawarah mufakat secara tertutup. 13 tim formatur sudah terpilih pada malam tadi. 13 tim formatur malam tadi terpilih dalam Muktamar Muhammadiyah di Makassar, Sulawesi Selatan. Calon ketua umum akan dipilih oleh tim formatur, kemudian dibawa ke forum muktamar untuk mendapatkan persetujuan dari muktamirin. Jika muktamirin memberikan restu pada calon ketua yang dipilih, maka figur tersebut akan disahkan sebagai ketua umum Muhammadiyah 5 tahun ke depan. Sejumlah nama diyakini menjadi calon kuat, diantaranya Haidar Nazir yang memperoleh suara terbanyak, Yunahar Ilyas peraih suara terbanyak kedua, dan nama-nama lain yakni Abdul Muti dan Syafiq Amukni. Jika berkaca pada tradisi Muhammadiyah sebelumnya, suara terbanyak biasanya lah yang dipilih sebagai ketua. Yang paling berpeluang ya ada yang suara terbanyak pertama, Pak Haidar Nasir. Ya, yang suara terbanyak pertama lah. Jadi memang tidak ada aturannya, tapi tradisi yang ada selama ini paling kurang beberapa kali muktamar itu ditanya dulu yang suara terbanyak apakah dia bersedia menjadi ketua umum. Kalau dia bersedia nanti tanya lagi sama yang memang wilayah-wilayah ini sering setuju selesai. Kita serahkan pada mekanisme musyawarah di Muhammadiyah yang biasanya memang berlangsung dengan cara yang cerdas, cara yang santun, dan semuanya dengan sistem syuro. Sesuai jadwal yang disiapkan panitia, pukul 21 WITA, tim formatur sudah akan bermusyawarah dan menentukan calon ketua umum sekaligus sekretaris umum PP Muhammadiyah. Saat ini agenda lain yang berlangsung di arena Muktamar Muhammadiyah adalah sidang komisi yang akan membahas program Muhammadiyah 5 tahun ke depan, strategi dan model dakwah Muhammadiyah, serta rekomendasi-rekomendasi dan isu-isu strategis. Penutupan Muktamar Muhammadiyah yang berlangsung besok rencananya dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala. Dari Makassar, Andi Kumala, Idul Abdullah, TV One mengabarkan. Rumah sakit Dr. Harjono Ponorogo, Jawa Timur yang ludes terbakar. Ya, diduga kebakaran ini disebabkan karena korsleting listrik dari salah satu kios. Kebakaran 3 kios di sekitar Rumah Sakit Dr. Harjono Ponorogo ini diduga disebabkan karena korsleting listrik dari salah satu kios yang ditinggal pemiliknya pergi ke pasar. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi di 3 kios tersebut. Selain mudah terbakar karena banyak material kios yang terbuat dari kayu, cuaca yang panas dan hembusan angin yang kencang membuat 3 kios hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian terus berusaha memadamkan api dibantu dengan warga sekitar. Baru saja terjadi kebakaran Mas di 3 ruko milik Pak Kukuh dan Mak Seh sama Pak Bahan. Disebabkan
konsleting listrik ini. Ini habis semuanya Pak? Habis ludes semuanya ini Mas. Karena cuaca yang panas ini terus angin, jadi api cepat sekali. Setelah warga dan petugas berhasil memadamkan kobaran api, warga langsung bergotong royong dan membersihkan puing-puing bangunan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Aris Sutikno, TV One mengabarkan.